Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Go Rahman. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial. Karena seperti kita ketahui bersama, bantuan sosial akan diberikan jika teman-teman menjadi bagian dari data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel ini. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui apa itu DTKS. Jadi, DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial rendah. Jadi itu dia teman-teman yang dimaksud dengan DTKS. Jadi DTKS akan memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Jadi DTKS meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti yang saya bacakan tadi. Contohnya yaitu fakir miskin, kemudian anak terlantar. Kemudian yang kedua, penerima bantuan sosial dan pemberdayaan sosial. Contohnya keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau KPM PKH. Selanjutnya yaitu keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai atau KPN BPNT atau biasa juga disebut dengan bantuan sosial pangan, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Contohnya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, kemudian lembaga kesejahteraan sosial atau LKS. Jadi itu yang meliputi data terpadu kesejahteraan sosial. Kita lanjut. Pasti banyak dari teman-teman yang mempertanyakan bagaimana cara masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi pertama yaitu masyarakat atau fakir miskin mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Selanjutnya, hasil pendaftaran aktif fakir miskin ke desa atau kelurahan selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS berdasarkan prelis awal dan usulan baru. Selanjutnya, prelis akhir dari hasil musyawarah desa atau musyawarah kelurahan digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap data terpadu kesejahteraan sosial melalui kunjungan rumah tangga. Jadi, jika sudah menjadi musyawarah hasil akhir atau prelis akhir dari desa atau kelurahan, maka akan dilakukan verifikasi dengan cara salah satunya itu kunjungan langsung ke rumah yang mendaftarkan diri agar keadaan sosial bisa dilihat sehingga benar-benar apakah ini layak untuk terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Kita lanjut. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian diinput di aplikasi SIX offline oleh operator desa atau kecamatan. Data yang sudah diinput di SIX offline kemudian diekspor berupa file extension SIX. File ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan import data ke dalam aplikasi SIX online. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota. Bupati atau Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi ke SIX
NG dengan mengupload surat pengesahan bupati atau wali kota dengan berita acara musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Alur mekanisme pendaftaran fakir miskin ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial bisa dilakukan seperti berikut ini teman-teman alurnya. Jadi teman-teman jika khawatir data teman-teman tidak didaftarkan oleh kelurahan, teman-teman juga bisa menyurat ke atau mengumpulkan datanya ke dinas sosial, sehingga dinas sosial jika berkenan untuk turun langsung bisa turun langsung seperti itu. Jadi ini dasarnya kuat teman-teman karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, kemudian Permensos Nomor 28 Tahun 2017, dan Permensos Nomor 5 Tahun 2019. Oke, kita lanjut ya. Jadi, apa gunanya terdaftar di dalam DTKS? Jadi, teman-teman seperti yang saya katakan di awal, banyak bantuan sosial, persyaratannya itu harus terdaftar dulu di DTKS. Jadi, teman-teman perlu ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial yang sekarang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jika sudah terdaftar di DTKS bisa diusulkan untuk mendapat program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi teman-teman, dasar pembagian atau pemberian bantuan sosial salah satunya harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Bukan hanya bantuan sosial tetapi pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi bantuan-bantuan dari pusat lainnya bukan hanya dari Kementerian Sosial, bisa yang berupa dari kabupaten atau provinsi akan berpusat dari data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi itu salah satu gunanya kalian terdaftar di DTKS. Oke, kita lanjut. Jika sudah masuk ke dalam DTKS, apa otomatis akan mendapat bantuan sosial? Jadi, jawabannya teman-teman tidak otomatis mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kota yang sudah ditentukan. Contohnya teman-teman, kakak saya terdaftar di DTKS Kementerian Sosial, kemudian dia mendapatkan bantuan pangan non-tunai. Kemudian ada lagi yang lainnya terdaftar di DTKS, dia berhak mendapatkan program bantuan PKH, selanjutnya juga bantuan pangan non-tunai. Jadi dia mendapatkan PKH sekaligus mendapatkan bantuan pangan seperti itu. Jadi di sini ada juga ya beberapa yang terdaftar di DTKS tidak mendapatkan sama sekali karena ada beberapa pertimbangan. Sekedar informasi juga teman-teman, tahun 2021 ini akan ada pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Karang Taruna. Jadi pendataannya itu akan dilakukan Maret sampai dengan Mei 2021. Jadi teman-teman akan dilakukan pendataan atau pemutakhiran data DTKS 2021 karena kita ketahui bersama banyak sekali tidak tepat sasaran sehingga akan dilakukan pemutakhiran data. Semoga dengan dilakukannya pemutakhiran data DTKS ini semua bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi semoga dengan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial 2021 memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri informasi ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.